Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022. Jadi hari Selasa tanggal 1 Februari ya 2022, hari raya Imlek, jadi bursanya libur satu hari. Jadi minggu ini hanya 4 hari. Oke, saya bahas langsung dengan yang pertama kali adalah BNGA. Jadi BNGA ini memang cukup menarik ya. Yang terakhir sudah saya lihatkan ya di video short saya ya, saya ada beli BNGA 950 ya. Saya belinya masih belum banyak, masih 100 lot ya. Jadi nanti kalau dia naik lagi saya tambah lagi, tapi sementara masih belum ya kan, karena penutupan 960 ya, masih 950 ya, masih oke lah ya seperti itu ya. Jadi saya masih menunggu di 950, masih belum tambah lagi maksud saya ya. Jadi kalau yang mau buy boleh saja ya, atau tunggu naik ke atas 960 garis saya ya. Sebenarnya mau buy sekarang boleh saja ya. Memang ini cenderungan dia testing area ininya ya, 960 atau 950-an kurang lebih ya. Jadi saya sudah buy, masih menarik, pasang stop lossnya di 930 ya. Saya pasangnya di 930. Jadi untuk BNGA ini masih cukup menarik untuk beberapa minggu ke depan ya. Yang mau buy silakan, target price terdekatnya sekitar 1095. Minimal target price saya di sekitar area 1040 ya. Ada kemungkinan masih bisa tercapai. Mudah-mudahan aja nanti laporan keuangan untuk full year-nya 2021 keluar bagus hasilnya, hingga dia sahamnya bisa terangkat naik ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BJTM. Jadi untuk BJTM ini menurut saya sih masih cukup menarik juga ya. Salah satu saham yang saya juga punya. Average saya sih saya ada dua ya. Kalau yang saham yang sudah saya beli dari 3 tahun yang lalu itu average-nya sekitar 710 ya. Sedangkan yang saya barusan beli tahun lalu itu average-nya sekitar 740 ya. Jadi memang kalau bicara mengenai BJTM ini lama Pak Suntar, nggak naik pun lemot ya. Tapi menurut saya sih dia masih ada peluang untuk naik ke 820 ya. Jadi memang sekarang kurang lebih testing area resistennya sekitar 750. Kadang naik kemudian turun, naik turun ya, ini sudah lama ya. Tapi kalau saya tunggu begini lama, kebanyakan saya ayun sih. Jadi naik ke atas 745 saya jual, kemudian tunggu lagi di bawah ya, karena ini naik turun seperti itu ya, fluktuasi ya. Kalau nggak mau tunggu ya mungkin lebih baik pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas tengah-tengahnya ini ya, ini ada resisten terdekat ya istilahnya ya, 775 ya, boleh tambah lagi. Kemudian di atasnya lagi di sini ada 795, tambah lagi seperti itu ya. Kalau mau average up ini untuk weekly-nya. Sebenarnya untuk weekly-nya garisnya ini aja cukup ya, 795 ke atas tambah lagi. Kalau breakout ke atas 820 boleh tambah lagi. Target price berikutnya di 910 ya. Ya mudah-mudahan aja tercapai sampai area 970 ya. Itu weekly chartnya untuk BJTM. Kalau untuk daily chartnya masih kurang lebih sama ya. Kalau buy sekarang boleh stop lossnya pakai 730 ya. Kalau dia naik ke atas 775 tambah lagi, naik ke atas 795 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini untuk BJTM memang cenderungan masih side base. Tapi menurut saya sih performance-nya sejauh ini laporan keuangannya cukup baik. Jadi masih cukup menarik ya untuk buy on weakness di area 735-an ya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup lah ya untuk BJTM. Kemudian BCAP. Jadi minggu lalu setelah turun berminggu-minggu ya, bahkan berbulan-bulan ya, BCAP naik tinggi ya. Saya belum ada kabar untuk apakah ada isu atau ini saham repo atau ada penerbitan obligasi atau warrant dan sebagainya ya. Mudah-mudahan hanya sentimen dari grup MNC aja dia ikutan naik ya. Kalau kita lihat di sini untuk weekly chartnya ya, di sini ada area resistennya sekitar 101 ya di sini ya. Jadi dia dalam minggu ke depan ya, dalam minggu ini dan minggu depan dia akan berusaha untuk naik ke atas 101 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 101, maka target price berikutnya kurang lebih di sekitar area 116 dan ini agak ke atas sendiri sedikit ya. Ini kurang lebih sekitar area 134. Jadi ini resistennya untuk BCAP ya berikutnya ya. Jadi untuk yang sudah punya, kira-kira pasang trailing stopnya di mana? Pasang aja di 84 ya. Di sini high-nya minggu ini ya. Minggu 10 Desember 2021 ya, di 84 ya. Jadi kalau selama dia bertahan di atas 84, menurut saya sih masih ada peluang besar untuk breakout ke atas 101 dengan targetnya di 116 dan 134 ya. Itu untuk weekly-nya, mingguannya. Kemudian untuk daily chart-nya untuk BCAP
kurang lebih masih tetap sama ya 84 ya. Jadi yang mau buy sekarang pasang aja stop lossnya di 84 atau pakai low-nya di ini ya. 26 Januari low-nya di 83 ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 83 kalau spekulasi buy sekarang ya. Naik ke atas 100 tambah lagi, naik ke atas 110 tambah lagi dan seterusnya. Atau kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya ya antara 100 dan 110. Kalau kita perhatikan di sini kurang lebih sekitar 106 ya. Jadi tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi average up silakan. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 83 ya. Maksimum kalau mau di 72. Ini sekaligus juga area buy on weakness ya. Kalau misalnya nggak berani buy sekarang, tunggu aja di area 72. Kalau tunggu di 84 ya terlalu dekat ya, mendingan langsung buy atau tunggu koreksi sedikit dekat 84 langsung buy ya. Jadi buy on weakness berikutnya saya gambarkan di 72. Artinya kalau dia turun di bawah 72, kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas 72 persen kita buy. Kalau dia gagal bertahan di atas 72 ya, resikonya makin dalam, bisa sampai kembali lagi ke 50 ya. Nanti untuk BCAP ya kurang lebih cukup ya, mudah-mudahan sukses masih terus naik ya untuk BCAP ya. Jadi target berikutnya di 100, naik ke atas 100, target berikutnya di 110, 115 dan 121 ya, mudah-mudahan aja lancar. Memang kalau dibilang gorengan ya ini gorengan ya, karena sebelumnya dia sempat ke 50 beberapa hari ya, kemudian dia berhasil naik lagi. Tapi ya kalau kita lihat di sini ya tergantung resiko profil Anda. Kalau Anda berani nanggung resikonya, kalau mau buy sih menurut saya sih silahkan ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal pasang trailing stop dan stop loss. Kalau naik lagi tambah lagi ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Lebih baik pasang trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BCAP. Berikutnya untuk AMRT. Jadi ceritanya untuk AMRT karena dia berhasil masuk indeks ya. Sebentar saya lihatkan. Terakhir dia berhasil masuk indeks LQ45 atau apa ya, saya lupa ya. Seperti itu ya, nanti dicek kembali ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi dia mulai naik gitu ya, rebound ya, mungkin sentimennya untuk AMRT ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk candle weekly-nya, ini saya gambarkan garis-garisnya ya. 1180 adalah supportnya. Jadi selama berada di atas 1180 dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 1250 dengan targetnya di 130 ya. Kalau naik lagi ke atas 1320 mau tambah lagi atau average up silakan. Jadi kalau yang belum punya mau buy sekarang boleh ya, pasang aja stop lossnya di 1180 dan maksimum di 1080. Kalau pasang di 1020 di swing low-nya di sini ya, bukan swing low ya, di low-nya di sini ya minggu lalu ya, terlalu jauh ya. Jadi pasang aja stop loss-nya di 1180 dan 1080 kalau buy sekarang. Target price berikutnya di 1250 dan 1320 ya. Itu untuk weekly-nya memang agak dekat ya, karena dia candle-nya sebelumnya dia memang kenaikannya belum seberapa tinggi ya. Yang mudah-mudahan dia bisa breakout lagi ke atas 1320 dengan targetnya di 1410 dan 1550. Ini untuk weekly-nya. Kalau untuk daily chart-nya ini sebelumnya memang dia ekornya panjang di bawahnya ya. Jadi bentuk seperti hammer, ekor panjang. Ini sebuah ekornya panjang. Jadi kalau ekor panjang ke bawah seperti ini, kalau kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya lebih baik agak jauh ya seperti itu ya. Tapi kalau kondisi sekarang pasang aja trailing stop-nya masih tetap sama di 1200 dan 1140. Kalau turun lagi di bawah 1140 lebih baik jual dulu karena dia akan resiko turun lagi testing area 1020 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk selama dia berada di atas 1140 masih ada harapan ya. Jadi ini kita bisa jadikan acuan buy on weakness. Kalau nggak mau buy sekarang tunggu aja di 1140 atau dekat 1140 ya. Kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya. Jadi bisa saja pasangnya di 1150. Jadi kalau naik ke atasnya dia kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1200 tambah lagi, naik ke atas 1250 tambah lagi seperti itu ya. Atau kalau posisi sekarang kalau mau buy sebenarnya nanggung ya, dia testing area 1200. Kalau yang mau ya silakan aja pasang stop loss-nya di 1140 ya kalau buy sekarang. Atau lebih baik buy high sell higher. Kalau dia breakout ke atas 1250 buy, naik ke atas 1300 buy, naik ke atas 1335 tambah lagi ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya AMRT ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya di mana kita buy, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss, dan di mana kita kalau average up kalau harganya berhasil naik ya. Tapi kalau harganya turun kita jangan average down ya. Kita pasang trailing stop atau stop loss ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup.
Berikutnya untuk Cepin ya. Cepin juga kalau kita perhatikan di sini setelah dia naik tinggi ya, dia akan berusaha untuk naik target berikutnya di 6.700. Memang area supportnya sekitar saya sudah gambarkan sebelumnya ya, di analisa saham sebelumnya. Jadi untuk Cepin ini supportnya sekitar 6.350 sampai 6.400. Mau buy sekarang boleh ya, tapi jangan terlalu banyak. Nanti setiap lipatan 100 ditambah lagi boleh ya. Target berikutnya di 6.700. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6.700, maka target berikutnya masih memungkinkan kurang lebih ke 7350 ya ini ya. Paling tidak ya di tengah-tengahnya ya sekitar area 6.950 lah ya. Ini target berikutnya ya. Jadi untuk Cepin ini mau buy sekarang boleh atau tunggu buy weakness sekitar 6.350 ya. Kalau dia koreksi berhasil rebound ya silakan buy ya. Jadi jangan lupa stop lossnya pakai acuan low-nya minggu lalu aja di 6.300. Selama di atas 6.300 masih cukup bagus. Sebenarnya untuk jangka menengahnya ya, selama di atas 6.025 atau 6.000 ya, itu untuk Cepin masih bagus potensialnya ya. Tapi kalau sudah di bawah 6.000 dia bisa testing lagi area sekitar 5.500 dan 5.700. Ini weekly chartnya support resistennya untuk Cepin ya. Jadi untuk daily chartnya di sini kita lihat dia setelah naik tinggi dia cenderung konsolidasi. Tapi yang menarik di sini dia seperti anak tangga ya. Dari bawah naik sideways, naik sideways, naik sideways. Jadi kalau dia breakout ke atas sideways ya 6525 boleh buy atau average up ya. Naik ke atas 6525 buy, naik target berikutnya di 6750. Jadi tengah-tengahnya 6650 kalau mau average up ya. Seperti itu ya. Jadi masih memungkinkan untuk naik lagi untuk Cepin ya. Yang mau buy weakness nggak berani buy sekarang ya tunggu aja di area sekitar 6300. Artinya kalau dia turun koreksi di bawah 6.300, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 6.300 kita buy. Nah seperti itu ya. Kalau sudah buy ya stop lossnya di 6175 ya. Nah kalau posisi sekarang pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 6.400 dan 6.300. Kalau dia turun di bawah 6.300 dia resiko akan testing lagi 6175 sampai dengan ini high sebelumnya di 6.200 ya. Tapi garis saya di 6175 ya. Ya kurang lebih sama. Tapi saya nggak geser-geser aja supaya nggak bingung ya. Sebelumnya 6175 tetap pakai 6175 ya. Ini kurang lebih area swing low-nya di sini ya. Area konsentrasi candle-nya. Dan ini juga cenderung rapi ya kalau Cepin ya. Jadi dia sejauh ini uptrend-nya masih cukup bagus. Pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau mau buy, buy-nya bertahap. Buy langsung sekarang, pasang aja stop loss-nya di 6300. Kalau pasang di 6400 ya terlalu dekat ya. Masa kalau buy-nya 6475 pasang stop loss-nya 6400 ya terlalu dekat ya. Jadi 6300 dan maksimum 6175 kalau buy sekarang ya. Pasang di dua level. Oke, berikutnya untuk emiten Java ya. Jadi Java ini kalau kita lihat dia masih berusaha untuk testing resisten 1760 ya. Jadi sudah pernah saya bahas beberapa minggu yang lalu, dia memang masih cenderung testing resisten ya. Di sini cenderung sideways ya. Jadi mau buy sekarang boleh tapi stop lossnya memang agak lebar ya 1545 ya. Jadi sebelumnya saya sudah sebutkan naik ke atas 1760 boleh buy, tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1860 kita tambah lagi ya. Target price-nya di 2060 dan 2220. Jadi memang cenderung sideways, tapi ini masih ada peluang untuk naik lagi ya. Karena dia tertahan di 1545. Jadi selama di atas 1545 sebenarnya untuk Java ini masih ada harapan secara mingguannya ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari daily chart-nya ini 1670 sudah pernah saya sebutkan ya sebelumnya ya. Ini adalah area buy on weakness juga. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja pasang stop lossnya di 1620 ya. Selama di atas 1620 masih ada harapan. Kalau mau tambah lagi naik ke atas 1720 tambah lagi, naik ke atas 1770 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 1830 dan 1875. Yaitu kurang lebih seperti itu untuk emiten Java ya. Jadi kecenderungan masih cenderung naik, dia sideways. Sebelumnya ya, sideways-nya dia lama, jadi kita agak bersabar aja, tapi menurut saya sih masih ada peluang untuk naik lagi ke area sekitar ini ya, 1990 ya, paling tidak lah realistisnya di 1955 ya, jadi masih ada peluang. Ini kesempatan kalau yang mau buy on weakness sekarang boleh ya, atau tunggu sekalian naik ke atas 1720 ya, buy, naik ke atas 1770 buy seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Memang di sini dia sudah mulai naik ya, jadi mudah-mudahan aja dia bagus ya dan lancar di awal tahun 2022 ini ya, terutama di akhir bulan Januari 2022 ya. Mudah-mudahan masuk bulan Februari dia akan naik tinggi lagi ya untuk Java ya. Kurang lebih cukup ya, sudah ada 6 emiten yang saya bahas untuk video kali ini. Kemudian jangan lupa yang barusan join, jangan lupa subscribe, join, nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan.
Kemudian bantu juga like ya, itu yang paling penting ya. Kemudian kasih komen kalau ada saran atau pertanyaan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.